I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Syaidah Fadilah Andini dengan NIM 12320200002, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Haji Yudi Irfan Daniel SOS IMAG dan Bapak Dr. Haji Saca Suhendi MAG. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keutuhan. Yang berarti integrasi nasional adalah proses penyatuan suku, agama, budaya, dan daerah yang berbeda-beda menjadi kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Contohnya seperti gotong royong, toleransi dalam beragama, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan asli masing-masing. Contohnya dalam pernikahan beda etnis dan ras. Orang yang beda ras yang menikah akan menghasilkan keturunan campuran atau blasteran. Contohnya seperti Indo-Korea, Prancis-Belanda, Indo-Belanda, Indo-Prancis, dan lain-lain. Yang kedua ada integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli masing-masing. Dalam integrasi ini, negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tetap tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan asli masing-masing. Yang ketiga ada integrasi normatif. Integrasi normatif terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku dan menyatukan masyarakat. Dengan berlakunya norma-norma tersebut, masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan atau menaatinya. Artinya, keberadaan norma-norma tersebut di dalam masyarakat dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Yang keempat ada integrasi instrumental. Integrasi instrumental adalah proses penyatuan berbagai perbedaan karena adanya sesuatu yang seragam dalam setiap individu masyarakat. Keseragaman ini terjadi karena setiap individu masyarakat menyesuaikan kebiasaan mayoritas masyarakat di suatu wilayah. Selanjutnya yaitu integrasi yang kelima ada integrasi ideologis. Integrasi ideologis adalah proses penyatuan berbagai perbedaan karena adanya ikatan spiritual dan nilai-nilai ideologi yang kuat. Misalnya, Indonesia bersatu karena menerapkan ideologi yang sama, yaitu ideologi Pancasila. Selanjutnya yang keenam ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan karena adanya berbagai fungsi di masyarakat. Misalnya dalam organisasi kelas, misalnya si A menjadi ketua kelas, si B menjadi bendahara. Nah, contoh tersebut
menggambarkan fungsi di dalam organisasi kelas. Jadi kita dalam organisasi itu mendapatkan fungsinya masing-masing. Nah, yang ketujuh ada integrasi koersif. Integrasi koersif merupakan proses penyatuan perbedaan karena adanya pengaruh dari penguasa yang bersifat paksaan. Dengan sifat memaksa ini, integrasi koersif biasanya tidak akan bertahan lama karena tidak adanya persetujuan dari kitanya. Maka kita yang menjalankan juga akan terpaksa dan menjalankannya tidak ikhlas. Nah, selanjutnya, menurut teman-teman, penting nggak sih integrasi nasional itu? Nah, tentu penting ya teman-teman, karena integrasi nasional ini dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan yang semata. Baik, selanjutnya ada dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi bangsa. Integrasi bangsa dapat kita contohkan pada peristiwa MOU atau Memorandum of Understanding di Fanta. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak anak-anak Aceh merdeka atau disebut juga dengan GAM untuk setia bergabung dan memegang teguh kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, proses ini berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh pada tahun 1975 sampai 2005. Selanjutnya ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah adalah pembentukan wewenang nasional, pusat atau unit atau wilayah politik yang lebih kecil dan mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada integrasi nilai. Integrasi nilai dalam pembelajaran adalah proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi satu kesatuan yang menjadi kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, atau proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang terakhir, kesimpulannya adalah integrasi diartikan sebagai integrasi budaya, integrasi sosial, dan keberagaman sosial. Selain itu, asimilasi berarti penyesuaian dua atau lebih kebudayaan atau lebih tentang berapa banyak unsur budaya atau karakteristik budaya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang tidak dapat dipahami. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.